Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan iman, Islam, dan juga kesehatan, sehingga kita masih bisa beraktivitas sebagaimana hari-hari yang lalu dengan tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Shalawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, seorang nabi yang diberikan rasa cinta yang besar kepada umatnya, sehingga beliau dengan ikhlas, dengan semangat mengajarkan agama Islam ini, diajarkan kepada keluarganya, para sahabatnya yang telah menyebar kepada seluruh umatnya. Cinta Nabi Muhammad SAW, cinta yang tidak ada menandingi, cinta yang tidak ada tandingannya. Rasulullah Muhammad SAW sangat mencintai umatnya, sehingga beliau sering kali menangis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan umatnya dunia dan juga di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Hingga akhir hayatnya beliau ketika akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau masih ingat kepada umatnya. Ummati. Bagaimana umatku ya Allah, bagaimana umatku. Begitu besar cinta Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Lalu bagaimana kita membalas cinta tersebut? Kalau tidak dengan mengikuti semua ajaran-ajarannya, kalau tidak dengan mengikuti apa yang diwajibkan Allah dan Rasulnya kepada kita semua, hanya itu yang bisa kita balas. Dan juga tentunya kita sudah wajib hukumnya bagi saya sendiri pribadi untuk selalu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat, dengan kita mengikuti semua ajaran-ajarannya, sudah bisa setidaknya membalas cinta Nabi Muhammad SAW yang besar itu kepada umatnya. Amin ya rabbal alamin. Maka para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, marilah kuatkan tekad kita untuk selalu menjalankan perintah Allah demi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Baik para pemirsa, pagi hari ini saya akan mengajak muhasabah, merenung, mengingat-ingat, merasakan beberapa kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Jangan sampai kenikmatan yang sangat banyak ini kita sia-siakan begitu saja, sehingga tidak ada artinya, dan pada akhirnya kita tersadar telah terlena terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah buku saya pernah membaca tentang 6 keberuntungan orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita mendapatkan 6 perkara tersebut, berarti kita adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hati seseorang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan keadaan yang sangat sempurna ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang manusia, tidak dijadikan sebagai hewan ataupun tumbuhan. Kita menjadi makhluk yang paling mulia, karena di dalam Al-Quran disebutkan yang artinya barang siapa
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan olehnya, maka niscaya Allah akan menambahkan kenikmatan tersebut. Masya Allah. Dan barang siapa yang kufur nikmat atau mengingkari semua nikmat-nikmat Allah, sesungguhnya azab dari Allah itu sangatlah pedih. Nauzubillah. Maka mari semua yang menonton video ini, kita belajar lagi sekuat tenaga kita, bertekad untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas apa? Yang pertama tentunya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang beriman dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya, sehingga bisa dipastikan kita akan selamat kelak di akhirat. Karena iman adalah salah satu fondasi atau bekal yang wajib kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, alhamdulillah atas kenikmatan iman yang luar biasa ini. Kemudian kesehatan, Masya Allah, banyak di antara kita yang saat ini terbaring di rumah sakit. Ada saudara kita, mungkin keluarga kita, tetangga kita yang sedang terbaring sakit. Mereka tidak bisa merasakan kenikmatan yang diberikan ketika sehat. Makan tidak enak, minum tidak enak, tiduran tidak enak, dikasih ini nggak enak, dikasih itu nggak enak. Orang sakit tidak bisa merasakan kenikmatan. Kita diberikan waktu yang lengang, kita diberikan waktu yang luang. Ya Allah, banyak di antara kita yang pagi ini mungkin masih sibuk dengan dunianya, masih merasa kurang dengan dunianya, sehingga melupakan semua hal, termasuk melupakan istrinya, melupakan suaminya, melupakan anak-anaknya, karena demi mengejar dunia. Mari kita yang keadaannya masih luang saat ini, pikiran kita tenang, tidak memikir apa-apa kecuali yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kita doakan mereka, teman-teman saudara kita yang sedang sakit, yang sedang mempunyai masalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar sehingga mereka bisa sehat kembali, sehingga mereka bisa beraktivitas seperti biasa tanpa ada pikiran yang mengganggu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian orang yang beruntung selanjutnya adalah pasangan yang soleh atau solehah. Alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan pasangan soleh dan solehah, maka kehidupan kita pasti akan menyenangkan, membahagiakan. Ketika kita melakukan sesuatu, maka kita dibantu oleh pasangan kita. Ketika kita akan melakukan ibadah, maka kita disupport oleh mereka. Sehingga apapun yang kita lakukan, baik itu pekerjaan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan disupport secara penuh. Dan juga pastinya doa restu mereka sangat berarti bagi kita semua. Masya Allah, pasangan yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita semua diberikan. Yang belum menikah, semoga segera diberikan jodoh yang soleh maupun yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian orang yang beruntung adalah orang yang mempunyai anak soleh. Ini juga sangat penting, karena anak kita adalah bagaimana besok kita, ya, bagaimana keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat tergantung dengan anak kita. Ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, sudah selesai perjalanan hidup kita di dunia, sudah berada di kuburan, maka satu-satunya yang bisa memberikan kenikmatan, salah satu yang bisa memintakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang sangat bermanfaat adalah doa daripada anak-anak soleh kita. Karena kelak juga setelah kita dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, anak soleh juga termasuk hal yang menentukan kita akan masuk neraka ataupun masuk surga. Ketika anak kita anak soleh,
yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita nanti masuk ke dalam neraka, namun anak kita menjadi anak yang beruntung, yang soleh, maka kita bisa disyafaati atau ditolong oleh mereka. Karena sebab mereka selamat adalah kita sebagai orang tuanya. Mungkin kita pernah menyekolahkan dia di madrasah atau memanggilkan guru ngaji bagi mereka, sehingga mereka menjadi anak yang soleh dan bisa mensyafaati kita, bisa membantu kita mengeluarkan dari api neraka. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan harta yang sangat mulia ini, harta yang tidak ada tandingannya, yaitu harta berupa anak soleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian keberuntungan bagi kita yang lainnya adalah kita berada di lingkungan yang baik, karena lingkungan di sekitar kita ini sangat berpengaruh. 75% kehidupan keluarga kita tergantung pada lingkungan kita. Alhamdulillah kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di lingkungan yang baik, tidak di lingkungan yang dimana di sana banyak sekali pengedar narkoba. Kita ditempatkan di lingkungan yang dimana di situ banyak sekali orang-orang yang soleh. Kita ditempatkan di lingkungan yang jauh dari orang-orang yang selalu meminum minuman keras, sehingga anak-anak kita, keluarga kita selamat dari mereka semua. Alhamdulillah kita ditempatkan di lingkungan yang mana jauh dari orang-orang yang zalim, para perampok. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua selalu ditempatkan oleh Allah SWT di tempat-tempat yang baik, di lingkungan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita mendapatkan yang selanjutnya adalah kita mendapatkan harta yang halal. Alhamdulillah kita semua sekarang sudah diberikan pekerjaan oleh Allah SWT. Kita bekerja di tempat yang baik, kita bekerja di tempat yang diridhai Allah, kita bekerja di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang kita dapatkan, gaji yang kita dapatkan adalah gaji harta yang halal. Betul? Kita mendapatkan harta, sehingga kita mendapatkan harta yang halal, yang mana harta yang halal yang akan kita makan untuk kita, untuk anak-anak kita, suami istri kita, adalah harta yang halal, sehingga menjadi daging yang halal, yang mana ketika rezeki yang halal itu kita konsumsi, maka akan membuat tubuh kita ringan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tubuhnya ini berat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah unggulan, itulah keutamaan harta yang halal. Kemudian keberuntungan bagi kita adalah memiliki ilmu yang banyak. Subhanallah, kalau kita sudah mempunyai ilmu banyak, baik itu ilmu duniawi, ilmu akhirat, maka hidup kita akan terasa tenang, hidup kita akan terarah, hidup kita akan selalu penuh dengan sesuatu yang positif-positif, karena adanya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Walaupun panjenengan sekarang mungkin masih sudah di umur ke-40, sudah umur 50, 60 tahun, tetap harus wajib mencari ilmu. Karena apa? Ilmu ini tidak ada batasnya. Bahkan semakin tahun ilmu ini akan menurun. Dalam arti orang yang berilmu akan menurun. Dengan kita membaca, dengan kita mendatangi pengajian, dengan kita browsing sesuatu yang positif, dengan kita menonton channel YouTube yang positif, maka itu akan bisa menambah keilmuan kita. Masya Allah. Misalnya, kalau boleh saya sampaikan satu ilmu saja tentang pikiran, ya. Semua orang mempunyai pikiran, semua orang mempunyai otak, dan apabila kita mengetahui seperti apa, maka itu akan merubah cara pandang hidup kita di dalam otak, ya. Ini satu ilmu saja.
yang mana tadi malam saya dapatkan dari seorang guru. Otak itu diberikan energi. Otak itu mendapatkan energi banyak 20% dibanding semua tubuh. Jadi ketika kita mendapatkan asupan makanan, ketika kita mendapatkan energi entah itu dari makanan ataupun olahraga, maka energi yang akan diserap oleh otak ini sebanyak 20%. Dan 80%-nya ini energi terbagi seluruh tubuh kita. Jadi barang, benda, ya, otak yang hanya beratnya kurang lebih 1,5 kg ini, dia mengambil 20% energi yang ada di dalam tubuh kita. Karena apa? Dia mikirnya itu sudah banyak, ya. Karena pekerjaan dia banyak, menyeimbangkan tubuh bagaimana, ya kan? Kemudian belum lagi kalau kita mendapatkan suatu masalah, maka otak yang akan bekerja keras, maka butuh energi yang banyak juga. Namun kalau kita sudah dapat ilmunya, ya, otak membutuhkan 20% energi, dan otak itu mempunyai kinerja yang mana dia selalu ingin melakukan pekerjaan yang ringan. Jadi ada baiknya dan ada buruknya. Baiknya adalah otak akan selalu mencari hal-hal yang ringan, dan kemudian sisi buruknya adalah otak akan, karena otak itu selalu mencari hal-hal yang ringan, maka ketika kita ingin menaikkan derajat kita atau menaikkan kualitas kehidupan kita, mereka kadang jarang mau untuk melakukan ini. Banyak sekali ilmu-ilmu yang perlu kita ketahui, banyak sekali ilmu-ilmu yang harus kita pelajari, banyak sekali ilmu-ilmu yang harus kita dapatkan, sehingga ketika kita menjalankan kehidupan ini penuh dengan kemudahan, penuh dengan keberkahan. Apapun yang kita lakukan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena kalau kita tahu ilmunya niat, maka itu adalah menjadi suatu bekal yang sangat luar biasa. Innamal a'malu binniyat. Ya, mudah-mudahan di pagi hari ini kita termasuk menjadi orang-orang yang beruntung tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.